Saudara kasih Tuhan, sungguh luar biasa baik. Ada sukacita? Amin. Saya doakan biar kita semua dalam penyertaan perlindungan Tuhan, kesehatan yang baik, sukacita menghadapi hidup ini meskipun ya tantangan dan persoalan tidak pernah berakhir dan berhenti. Tapi anak Tuhan harus tetap semangat. Ulang tahun yang ke berapa nih? 13. Ya. Ulang tahun orang tua kekasih kita Pelkat PKLU ya yang ke 13 tahun. Memang usia mereka sudah lanjut tetapi semangat seperti anak remaja. Nah, ya, baru usia 13 tahun tetap semangat, menunjukkan kepada kita yang masih muda diberikan kesempatan untuk orang tua kita ini begitu semangat mereka. Ini baru pulang dari Banten, ya masih capek-capeknya juga ibadah raya di sana. Sekarang lagi mereka siap untuk melayani Tuhan, ya dengan pelayanan hari ini. Juga terima kasih untuk adik-adik dari IPDN, ya sudah bersama dengan kita dalam ibadah pagi ini. Sukacita, puji-pujian yang sudah dinaikkan biarlah semua bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, manusia itu selalu berubah-ubah. Ya. Manusia itu tuh labil. Tidak pernah berhenti stagnan pada hidupnya satu, tetapi besok lagi berubah lagi. Bisa berubah pikiran, bisa berubah moodnya, motivasinya, berubah tentang pandangan hidupnya, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, tergantung dari situasi dan kondisi di mana dia berada. Kalau hidup baik-baik saja, senang-senang saja, penuh kelimpahan, sehat, gembira, manusia selalu lupa sama Tuhan, ya, selalu lupa sama Tuhan. Tapi coba kalau manusia itu berada di dalam berbagai tantangan, penderitaan, sakit penyakit, masalah terus menerus datang, di situ baru manusia ingat Tuhan. Itu biasa karakter manusianya itu ingin cari nyaman. Ingin cari nyaman, tidak mau berada pada zona yang derita dan sengsara, tapi manusia ingin supaya pada zona yang nyaman, aman, mulus semua perjalanannya, cepat gampang dapat sampai, ya, instan dinikmati, itu semuanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pilihan manusia untuk pada zona nyaman itu, zona yang penuh dengan gembira itu, limpah itu, disitulah ujian bagi manusia tentang ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Manusia itu kan egonya besar, ingin untuk dipuaskan diri sendiri, ingin supaya diri sendiri itu mendapat surprise yang besar untuk diri sendiri. Persoalan orang lain mau jadi apa, yang penting saya dulu, yang penting saya dulu. Semua itu berorientasi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Karena dia mau pada zona nyaman itu, tidak mau zona gembira. Dia tidak mau pada zona yang susah. Disitulah pertama manusia jatuh di dalam dosa. Jadi dosa pertama manusia ketika manusia ada pada zona nyaman dan lupa sama Tuhan. Kalau sudah lupa sama Tuhan, maka dia sudah lupa dirinya sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Drama di Taman Eden, ya, drama di Taman Eden waktu manusia jatuh di dalam dosa. Allah mengatakan kepada manusia, Adam dan Hawa, dalam taman ini aku siapkan semua kesenanganmu, kebutuhanmu, keinginanmu, nikmatilah. Nah,
di Taman Eden itu. Nikmatilah, semua ada. Mau apa, semua Allah siapkan. Pada zona nyaman itu lupa akan diri sendiri, melanggar perintah Tuhan. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, nanti kamu mati. Karena zona nyaman itulah membuat manusia tidak taat dan setia kepada Tuhan. Nah, sekarang dari drama Taman Eden kita pindah ke drama Taman Getsemani. Ya, dari drama Taman Eden, manusia yang tidak taat dan setia kepada Tuhan jatuh di dalam dosa, ya, dikutuk oleh Tuhan, ya, berdosa, penuh dengan kejahatan. Ular pun demikian dikutuk, merayap dengan pelutnya. Sekarang pindah dari drama Taman Eden pindah ke drama Taman Getsemani. Adam yang kedua, taat dan setia kepada Bapaknya di sorga. Ya Bapa, kalau boleh ambillah cawan penderitaan ini daripadaku, kalau boleh, tapi jangan menurut kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Tuhan. Yesus tahu bahwa derita dan sengsara dia akan lewati, tetapi derita dan sengsara itu bukan untuk kesenanganku, bukan untuk kemauanku, bukan untuk kepuasanku, tetapi untuk kesenangan dan kebahagiaan Bapa di sorga. Kalau Adam yang pertama tidak taat dan setia, lalu kita manusia masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa dan sengsara, ketaatan kesetiaan Yesus itulah membawa kita untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Hanya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, dari latar belakang ini saya mengantar Bapak Ibu semua lihat dalam bacaan kita bagaimana hubungan antara Nabi Elia dengan Elisa dalam bacaan kita. Menarik ya, menarik di perkataan Elisa ya, ketika rombongan para nabi mengatakan, kamu nggak tahu bahwa gurumu Elia nabi ya mu itu akan naik ke sorga. Apa yang dikatakan Elisa ya? Aku tahu, diamlah. Berulang kali ya, kalau baca terus pasal 2 ini sampai selesai, berulang kali, diamlah, aku so tahu. Diamlah, aku tahu guruku, nabiku akan terangkat naik ke sorga. Lalu di situ Elia mengatakan kepada Elisa, jangan ikut aku dari Gilgal ini, jangan kamu ikut-ikut aku, kamu pergi saja. Lalu Elisa katakan, tidak, aku akan ikut engkau terus, jangan ikut aku. Tidak, dari Gilgal aku akan ikut engkau terus, dari Betel aku akan ikut engkau terus, ke Yeriho aku akan ikut engkau terus. Di mana engkau berada, disitulah aku berada. Di mana engkau mati dan tinggal, disitulah aku mati dan tinggal bersama dengan kamu. Di mana Elia ada, Elisa sebagai vikarisnya dengan mentornya ini sudah terlalu dekat sehingga dibilang seperti bapa dengan anak, antara Elia dengan Elisa. Di mana Elia ada, Elisa pun akan ikut. Jangan melarang aku untuk tinggal jauh daripada Elia. Apa yang dimaksudkan dengan Elisa? Mulai dari Yeriho, mulai dari Betel sampai kepada ya Sungai Yordan, terus jangan melarang aku akan tetap bersama dengan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, apa sih yang dikejar Elisa dari Elia? Apa yang dikejar? Aku tahu siapakah Elia, seorang nabi yang besar, nabi yang luar biasa,
Nabi yang melakukan perkara-perkara besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Elia ini pernah bernubuat ya tentang bagaimana 450 nabi-nabi palsu akan dibakar oleh Tuhan. Elia pernah melakukan perkara-perkara besar, menyangkut juga minta supaya turun hujan. Elia juga mengatakan kepada Raja Ahab tentang penyembahan berhala. Dan terakhir juga Elia melakukan mujizat yang besar, menyembuhkan seorang ya anak janda Sarfat. Sudah mati, Elia menghidupkan, hanya minta pertolongan Tuhan. Jadi kebesaran Elia itulah yang dikejar oleh Elisa. Kebesarannya apa? Status sebagai seorang nabi yang berada di dalam kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Elia yang melakukan perkara besar, Elia yang bernubuat melihat masa depan, Elia yang melakukan mujizat-mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Elia bisa lakukan karena apa? Kuasa dari Tuhan. Karena kuasa dari Tuhan, Elia bisa melakukan perkara apa saja yang dia kehendaki. Di situ yang dikejar oleh Elisa. Lalu Elisa minta apa sama Elia? Kalau engkau naik ke sorga, aku hanya minta dua hal. Ya, meminta dua bagian rohmu. Ya, Elisa meminta dua bagian dari rohmu. Elisa tidak minta pangkat jabatan, tidak minta kemewahan, tidak minta kesenangan, tidak minta segala yang dimiliki oleh Elisa secara materi, tetapi Elisa meminta apa? Dua bagian roh. Lalu Elia mengatakan kepada Elisa, itu terlalu sulit bro, terlalu sulit untuk engkau mendapatkan ya dua bagian rohku. Apa artinya dua bagian roh yang akan dikasih oleh Elia kepada Elisa sebagai permintaan Elisa kepada Elia sebelum naik ke sorga? Ya, kenapa Elia mengatakan itu terlalu sulit? Karena dua bagian roh itu adalah kuasa Tuhan. Bukan aku punya kuasa lalu diberikan kepada kamu, tetapi Tuhanlah yang memberikan kepada aku sehingga aku bisa lakukan perkara-perkara besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mujizat-mujizat apapun aku bisa lakukan. Nubuat-nubuat ke depan itu, masa depan, kesalahan orang aku tahu karena kuasa Tuhan, bukan aku. Jadi kalau terlalu berat engkau minta bagian rohku, itu tergantung daripada Tuhan. Tetapi kalau nanti aku naik ke sorga, engkau bisa melihat aku naik ke sorga, berarti Tuhan menghendaki engkau bisa memperoleh dua bagian rohku itu, dan engkau bisa melakukan perkara yang besar sama seperti aku melakukan perkara yang besar. Gitu ya. Jadi Elia mengatakan, nanti ketika aku naik ke sorga, kalau kamu bisa melihat aku naik ke sorga, berarti Tuhan menghendaki engkau sebagai nabi, mengganti aku melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara, tradisi orang Yahudi itu anak tunggal atau anak sulung itu mendapat dua bagian harta kekayaan orang tua. Dia mendapat dua bagian, kalau yang lain satu bagian saja. Tetapi kalau anak yang sulung mendapat dua bagian harta kekayaan orang tuanya. Maksudnya di sini mau dikatakan bahwa Elisa meminta dua bagian roh daripada Elia, itu adalah bagian daripada kuasa Tuhan memberikan kepada Elisa peran dan fungsi sebagai seorang nabi yang besar sama seperti Elia. Karena apa? Ketaatan dan kesetiaan. Setianya Elisa bukan di Gilgal saja, ya, bukan di Betel saja, atau bukan di Riho, tapi kesetiaan Elisa kepada Elia, karena Elisa tahu siapakah Elia. Elia
adalah seorang nabi yang besar yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kita masih setia enggak? Percaya dan mengimani Tuhan. Kalau kita masih setia, percaya dan mengimani Tuhan, kejarlah harta sorgawi, bukan kejarlah harta duniawi. Pada bagian kemarin kita sudah bicarakan, Paulus mengatakan kepada Timotius anaknya, ya, anak rohaninya, jagalah, peliharalah, rawatlah harta sorgawi. Jangan kamu hanya jaga, rawat harta duniawi yang akan habis dan binasa, tetapi jagalah harta sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Ketika Petrus dan Yohanes masuk di pintu gerbang bait Allah, lalu ada orang yang duduk minta-minta sedekah supaya bisa makan dan minum, bisa bertahan hidup, minta segala sesuatu yang ada pada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes mengatakan apa kepada orang yang lumpuh di gerbang bait Allah itu? Emas dan perak tidak ada padaku, harta dunia ini tidak bisa aku puaskan kepadamu, tapi hanya nama Yesus saja yang aku punya, harta sorgawi. Berdirilah dan berjalanlah. Harta sorgawi. Ini yang dikejar oleh Elisa. Dua bagian roh itu artinya bahwa kuasa Tuhan ada pada Elisa. Di depan kita ada 4 orang pemuda yang akan mengungkapkan janji setia mereka kepada Tuhan dalam peneguhan sidi dewasa. Tidak gampang menjadi pengikut Kristus, penuh dengan tantangan, pergumulan dan penderitaan. Karena Yesus sudah berjanji dan mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau mengikut aku, harus menyangkal diri dan memikul salib. Konsekuensimu, resikomu, akibat daripada imanmu itu harus pikul salib dan menyangkal diri. Tetapi pesan hari ini, taat dan setia kepada Yesus sampai akhir hidup. Tidak ada yang lain. Sama seperti Elisa kejar roh dari Tuhan yang hinggap di Elia, kalian juga sama mencari Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, supaya hidup kalian penuh dengan damai dan sejahtera. Harta sorgawi Yesus Kristus. Tinggal sekalian pilih, mau jaga, mau rawat itu harta sorgawi, atau lebih cenderung jaga dan rawat harta duniawi. Jalanilah kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dan pantang mundur, pantang menyerah, karena Yesus Kristus selalu berada bersama dengan kalian. Selamat ulang tahun Opa Oma PKLU yang ke-13. Biarlah tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Kristus. Amin.